Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 pembelajaran 4 bersama dengan Bu Muna. Semangat ya belajarnya. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah apakah kamu suka membaca cerpen? Coba simak cerpen berikut ini. Tanggung jawab Ade. Karya Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajaran. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dirinya tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat sekolah dan tidak mengantarkan dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit, Dek, ibu berkata dengan penuh harapan. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat belajar. Jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajah Ade tampak cemberut. Ibu menarik napas dalam-dalam mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah sakitmu bertambah, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak bilang dari tadi kalau badan kamu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang dari selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah mandi tadi, Bu. Mulainya tak apa-apa. Mungkin sebentar lagi juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, begitu kata yang disampaikan untuk menolak tugas yang dilakukan Kak Nina. Padahal, ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbang belum dibuka. Dan ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda. Ade sengaja membawa keranjang kue itu karena ia tidak mau dikata-katai teman-temannya. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang. Ia tidak mau dikata-katai seperti Ade yang dialami Alif yang mengantarkan koran setiap pagi. Apakah akan mampir tujuannya ke rumah pada pagi itu? Atau Nino? Apakah akan mampir ke rumah Tina? Lebih baik ke rumah atau Nino saja. Biasanya anak lebih baik ke rumah Yogi saja. Biasanya anak itu bisa sudah siap pagi-pagi sekali. Menunggu siang. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bici sedang membantu persiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar ya, Dek. Yova cuma ngajak jalan-jalan, Vina menghirup embun pagi. Tak lama kemudian pasti dia kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan hati yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit.
Jarum bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Ici mengantarkan secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum dulu, Neng Ade, Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bibi. Lalu kepada Papa Yova. Dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat dulu saja. Mau mampir ke rumah Ninu, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yeva keheranan demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa terkecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua, dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sedang sakit. Bagaimana kalau Kak Nina sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina terjatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sedang sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pembelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pembelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Andi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina juga jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap, kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Andi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Andi menerangkan. Pak Andi lalu menghampirinya. Meraba keningnya, Ade jadi terharu. Kepala kamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari, agar secepatnya bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh, ia masuk rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk Kak Nina yang sedang berbaring itu. Kak Nina menjadi terheran-heran dibuatnya. Ade ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung menangis. Suaranya menjadi tidak terdengar jelas. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tidak mengulangi lagi. Untuk kali ini tidak apa-apa. Kakak memaafkanmu, deh. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Kak Nina. Tanpa ragu, lagi, Ade menyicing tas keranjang kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Berdasarkan cerpen tanggung jawab Ade, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Ade, Kak Nina, Papa Yova, dan Pak Adi. Berapa anggota keluarga Ade? Ada 5, yaitu Bapak, Ade, Ibu Ade, Kak Nina, Ade, dan adik-adik. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Kak Nina kepalanya pening. Bagaimana Ade menolak permintaan menggantikan tugas Kak Nina? Ade menolak permintaan untuk menggantikan tugas Kak Nina dengan alasan hendak ulangan dan buru-buru berangkat sekolah. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina karena ia merasa malu mengantarkan kue. Begitulah contoh mengidentifikasi 5W1H dalam teks cerpen. Coba perhatikan gambar berikut. Kegiatan tersebut hampir sama dengan kegiatan Ade dan Kak Nina.
Dalam cerpen Tanggung Jawab Ade, ibu mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Keuntungan yang didapatkan dapat membantu menambahkan penghasilan keluarga Ade, termasuk kakak yang membantu mengantarkannya. Usaha yang dilakukan ibu dan kakak Ade adalah kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ekonomi ada 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar tas batok khas Blitar. Bagaimana cara membuatnya? Coba cari tahu bagaimana proses pembuatannya ya. Tas yang sudah jadi kemudian disalurkan ke konsumen ya. Lalu kegiatan apa proses pembuatan itu? Ya, betul sekali, kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balasan jasa. Balasan jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan penyaluran barang ke seseorang. Setiap hari kamu memakan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan ini disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Masih ingat baju yang kamu pakai buat sekolah? Sebenarnya, kegiatan ekonomi apa sih yang kamu lakukan saat memakai seragam sekolah? Memakai seragam termasuk dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi diartikan sebagai menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan konsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Muna kali ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan di rumah. Oke? Terima kasih.